sekolah diupayakan agar bisa ditingkatkan. Namun ini adalah tekad kami di 256 bahwa anak-anak memiliki kepedulian ya, kepedulian terhadap lingkungan ya, dari beberapa kondisi yang ada. Perlu kami sampaikan juga mungkin pada saat saya hadir di 256 Jakarta ini, kondisinya untuk pemanfaatan lahan masih sangat kurang banget ya. Jadi kondisi yang ada seperti ini, jadi masih ada banyak lahan-lahan yang tidak terpakai karena memang eh, tanahnya kurang baik, tanahnya kurang subur, sehingga tanaman yang ditanam kebanyakan memang mati. Ini kondisi latar belakang yang ada. Nah, kondisi inilah yang membawa kami dengan teman-teman di jajaran manajemen berusaha semaksimal mungkin dalam rangka pengembangan lingkungan sekolah. Ya, jadi kami berusaha bahwa lingkungan sekolah ini juga sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik seluruhnya, maka kita tata sedemikian rupa agar bisa menjadi uh, menyenangkan bagi anak untuk belajar. Tahun 2023, 2024 sebetulnya awal tahun kami sudah mencanangkan kegiatan yang paling sederhana, ya, kegiatan yang paling sederhana yaitu dengan eh, upaya-upaya pelajari, kenali, cintai, peduli. Jadi aksi kami yang pertama adalah mengidentifikasi jenis-jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kami berusaha untuk mencari tahu tentang nama, jenisnya, kemudian kegunaannya. Ya, kita padukan, kita berkolaborasi dengan tim IT untuk kemudian membuat barcode di masing-masing tanaman yang ada di sekolah yang bisa nanti digunakan oleh anak-anak atau peserta didik pada saat pembelajaran sambil mungkin istirahat, dia bisa scan barcode dan mengetahui apa itu jenis tanamannya. Jadi pelajari, kenali, cintai, dan peduli. Kami berusaha meyakinkan banget kepada anak-anak bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya manfaat. Jadi apapun jenisnya, ya kita kenali dulu, kita pelajari dulu. Kemudian kalau sudah kita pelajari, kita kenal, kita cinta, maka kita akan peduli. Jadi aksi ini kemudian tahun 2025 ya, tahun 2025 kita lanjut aksinya adalah dengan eh, kegiatan yang kita ramu sesuai dengan eh, kalau dulu adalah Proyek P5 sebelum pembelajaran mendalam ya, yang kemudian berganti nama dengan proyek kokurikuler, yaitu dengan hijaukan bumi, selamatkan generasi melalui urban farming. Kegiatan masih lanjutkan sebetulnya dengan tahun sebelumnya, jadi tetap dengan kita buat normal ya, dengan beberapa jenis tumbuhan yang ada. Kemudian 1 tahun berjalan di tahun 2024 dengan barcode sekaligus juga penambahan jenis pohon. Jadi kami di 256 berusaha ya terutama pohon-pohon yang sudah hampir punah ya, sudah hampir punah di Jakarta khususnya ya, ada pohon-pohon seperti buni, pohon jamlang, pohon itu yang kita upayakan supaya ada supaya mengenal anak-anak ya. Ada pohon matoa dan sebagainya sampai eh, bertambah lah istilahnya. Jadi kegiatannya kita lanjut dengan itu juga. Kemudian di tahun 2025 ini kegiatan hijaukan bumi selamatkan generasi melalui urban farming khususnya adalah mengenalkan kepada peserta didik kegiatan urban farming ya. Jadi selain barcode untuk mengenal tanaman-tanaman yang ada, kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk sesuai dengan fakta yang ada, realita yang ada di Jakarta khususnya, ya, lahan itu udah makin sulit ya. Keberadaan sekolah-sekolah di Jakarta rata-rata lahannya sangat sempit, sehingga
bagaimana bisa pengembangan lingkungan atau peduli terhadap lingkungannya ya harus dengan teknik-teknik yang lain. Makanya melalui urban farming. Urban farming ini juga bisa dilaksanakan dengan menggandeng pengembangan teknologi pembelajaran. Ya, jadi kami membuat beberapa kegiatan urban farming selain tadi langsung menanam, ya, langsung menanam di lahan yang ada, ya, kami juga berusaha dengan bentuk-bentuk lain, ya, antara apa dengan sistem semi hidroponik, hidroponik, aquaponik yang nanti mungkin akan saya pertegas satu persatu. Ya, jadi urban farming yang kami ramu ini adalah bentuk proyek kokurikuler atau yang kalau sebelumnya adalah proyek P5 yang kita upayakan agar anak mengenal bagaimana cara bercocok tanam melalui teknologi-teknologi yang ada sekarang. Ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bahwa perkembangan teknologi ini sangat membantu sekali dalam rangka pengembangan lingkungan. Kalau kita mau memanfaatkan atau menerapkannya ya. Jadi kalau dulu mungkin ya kita sering belajar IPS barangkali ya, belajar IPS musim apa namanya di Indonesia kita panen kapan dan sebagainya. Dengan teknologi bisa direkayasa dan kemudian pertanian juga bisa ditingkatkan untuk hasilnya. Jadi kita mengarah ke arah sana bagaimana pemanfaatan teknologi ini dalam kita bercocok tanam. Mungkin dilihat dari bahasanya, wah tinggi amat sih hijaukan bumi, kemudian selamatkan generasi. Ya, saya mengiyakan ini usulan dari teman-teman tim guru-guru kami, Pak, kita adakan kegiatan hijaukan bumi. Bahasanya mungkin bagaimana mungkin satu sekolah, satu institusi bisa menghijaukan bumi. Bagaimana mungkin kegiatan ini bisa menyelamatkan generasi, apalagi dengan hanya urban farming. Ya, ini mungkin bahasa terlalu tinggi, bahasa tinggi. Tapi kami komitmen, kami yakin sesuatu yang besar itu diawali dari yang kecil. Ya, dari sekian ratus anak barangkali yang setelah kegiatan ini mempraktekkan di lingkungan rumahnya tidak banyak, tapi itu akan berdampak. Intinya itu kecil apapun yang akan dilakukan oleh peserta didik kita di lingkungannya itu akan berdampak yang sangat baik. Intinya kita komit ke sana. Jadi eh, kegiatan urban farming itu sendiri barangkali hanya lingkup kecil ya, lingkup kecil. Tapi kami yakin, kami optimis dengan mengenalkan pola-pola urban farming di sekolah, anak akan menjadi tahu, anak akan menjadi paham, dan mereka-mereka itulah yang nantinya akan melanjutkan. Ya, kegiatan ini terjadi sebelum banjir bandang di Aceh kemarin ya. Jadi barangkali kalau kalau setelah kejadian kemarin nyambung banget gitu ya. Ya, akan sangat nyambung. Tapi setelah kejadian ini bisa di flashback kembali ke anak-anak bahwa kegiatan yang kita lakukan walaupun kecil akan bisa berpengaruh cukup besar. Intinya itu. Nah, kegiatan yang kami lakukan adalah yang pertama tadi melanjutkan membuat barcode di masing-masing kop yang ada di sekolah, ya, karena ini penting untuk anak mengenali, untuk anak bisa tahu, kemudian bisa dipelajari, bisa dikembangkan dan sebagainya. Ya, jadi ini lanjutan juga dari tahun sebelumnya. Kemudian selain itu juga kita melakukan penanaman di lahan yang ya melakukan penanaman di lahan yang memang ada bagi kita ya. Cuma sekali lagi penanaman di lahan ini diperlukan dengan tambahan tanah. Jadi kita uruk ya lahan-lahan yang memang tadinya tidak bisa ditanami kita uruk tanah merah baru bisa ditanami. Nah ini akan memakan waktu yang jelas dan juga cukup perlu biaya banyak gitu ya karena harus nguruk. Maka kita sampaikan ke anak-anak kami bahwa menanam tidak harus dengan ada punya lahan ya makanya kita kembangkan kita kenalkan beberapa bentuk urban farming yang kita kenalkan antara lain yaitu dengan sistem hidroponik
Ya. Dengan sistem hidroponik kita kenalkan ke anak-anak ya dari mulai pembibitan ya. Jadi ini kita kenalkan ke anak-anak walaupun memang proyeknya kan hanya 1 minggu, tapi tindak lanjut berikutnya lanjut terus sampai panen nanti ya. Jadi kita kenalkan dari mulai pembibitan ya. Setelah pembibitan baru nanti pemindahan ke hidroponiknya ya, dipindah ke hidroponiknya sampai pemeliharaan dan sebagainya di hidroponik ini dilakukan oleh peserta didik, dilakukan oleh anak-anak, ya. Termasuk nanti panen hasilnya juga buat anak-anak. Kita mengenalkan sistem ini agar anak paham dan merasakan manfaat dari itu. Ya. Kemudian yang berikutnya ada dengan sistem semi hidroponik. Nah ini juga yang mungkin lebih lebih simpel ya. Semi hidroponik itu hampir sama dengan hidroponik, hanya kita menggunakan galon-galon aqua yang dipotong ya. Dan menggunakan galon-galon aqua yang dipotong, kemudian eh, diberikan air di bawahnya untuk tatakannya yang bisa dipakai sebagai nutrisi tanaman tersebut. Nah, di sini juga diperlukan adanya tambahan nutrisi memang. Ya, ini semi hidroponik ya bisa dikembangkan juga di tempat-tempat yang kurang lahannya barangkali ya. Kalau kalau tadi lahannya ada, ya memang harus ada modal juga. Kemudian kami juga mengembangkan yang namanya dengan polybag ya. Untuk tempat-tempat yang tidak mungkin tadi diuruk lagi, ya udah kita dengan polybag. Jadi pemindahan bibit ke polybag dan kemudian dikembangkan melalui polybag. Bisa juga dengan seperti itu. Berikutnya ada juga kita kembangkan melalui sistemnya adalah aquaponik. Ya, aquaponik itu eh, selain tanaman, kita tebar ikan juga di dalamnya ada nila dan lele. Ya. Jadi kalau di aquaponik ini kita tidak perlu memberikan nutrisi untuk tumbuhannya. Jadi dari pakan ikan saja kita kasih pakan ikannya, kemudian kotoran ikannya itu yang akan menjadi nutrisi bagi tanamannya. Ya, ini proses yang juga kami kenalkan ke anak-anak ya untuk dan praktek ini semua dilakukan oleh peserta didik di bawah bimbingan oleh guru-guru pembimbingnya. Jadi dari mulai pembenihan tadi, kasih makan ikan, kemudian kegiatan dan pemeliharaan semuanya dilakukan oleh anak-anak. Nah ini aquaponik sama ya. Kalau tadi dengan drum bulat, ini yang dengan kotak sama. Yang dikembangkan di sini adalah tanaman sayuran dan nila dan lele. Ya. Selanjutnya pemeliharaan. Nah, ini pemeliharaan juga kita berikan sepenuhnya kepada anak-anak kita supaya dia langsung mengalami. Jadi pengukuran pH air, kemudian pemberian pakannya, kemudian pengukuran suhu dan sebagainya. Kami libatkan seluruhnya peserta didik supaya dia lebih care, lebih peduli kepada apa yang dia tanam. Ya, kemudian bisa dianalisa, bisa dievaluasi kalau sampai gagal dan sebagainya. Ya, karena pasti ada yang tanamannya nggak sampai numbuh. Ini pemeliharaannya, kemudian hasilnya bisa panen. Ya, jadi panen dalam satu waktu dikembangkan lagi untuk ditanam berikutnya. Nah ini untuk satu siklus saja ya yang saya sampaikan untuk satu siklus bagaimana peserta didik bisa melakukan ya yang namanya kegiatan urban farming yang secara reguler terjadwal memang hanya waktunya 1 minggu di proyek tadi kurikuler atau dulu proyek P5. Namun pemeliharaan sampai hasil panen tetap dilakukan sampai berikutnya, tahap berikutnya lagi. Ya ini tadi yang pemanfaatan lahannya yang memang bisa digunakan dengan menggunakan lahan langsung. Ya, tapi memang ini eh, memerlukan tambahan tadi ya, tanah dan sebagainya. Nah, sebagai dokumen kegiatan barangkali eh, ini ada beberapa videonya yang bisa disaksikan.
Bapak Ibu, tadi beberapa agenda atau video-video kegiatan ya, intinya yang menjadi dokumentasi kegiatan tadi adalah bahwasanya kita mencoba untuk pengembangan hijaukan bumi, selamatkan generasi melalui urban farming. Jadi kegiatan urban farmingnya yang menjadi beberapa kegiatan, ada beberapa kegiatan urban farming, cukup banyak sebetulnya kegiatan urban farming yang lain ya. Tidak hanya yang saya sampaikan saja, jadi cukup banyak dan eh, bisa dilakukan sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing ya. Nah, yang kami lakukan ini menyesuaikan dengan kondisi karena kami berusaha semaksimal mungkin untuk upayanya adalah hijaukan bumi. Jadi menambah tanaman itu terus kita lakukan dengan caranya tadi dengan barcode dan sebagainya. Kemudian kegiatan urban farming-nya juga dilakukan. Ini komit kami tiap tahun akan kita lanjutkan selalu karena memang eh, tekad kami adalah paling tidak generasi kita itu tahu gitu loh. Generasi kita itu paham bahwa ini loh di dalam dalam proses sebuah tanaman untuk keperluan lingkungan cukup eh, apa namanya cukup panjang dan sehingga anak-anak bisa lebih care, lebih peduli kepada menjaga lingkungan. Intinya itu ya, lebih jauh kita bisa memberikan bekal lah paling tidak bekal kepada anak kita bahwa nanti ke depan pasti pemenuhan lahan akan makin sulit. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam rangka eh, apa namanya kecintaannya terhadap tanaman bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang seperti tadi ya. Ada bisa tambulan pot dan sebagainya, taman buah dalam pot bisa atau dan beberapa macam kegiatan ini cukup banyak. Kemudian mungkin perlu penegasan juga bagaimana dengan kendala-kendalanya. Nah, ini untuk kendala yang utama biasanya kan guru-guru ya, guru-guru yang terlibat dalam hal ini. Bagaimana saya nggak memahami ini, nggak memahami tentang kegiatan urban farming dan sebagainya, nggak memahami tentang bagaimana kita memelihara tanaman. Nggak perlu ragu, Bapak Ibu, eh, tidak harus pinter, ya. Karena teman-teman kami, Bapak Ibu guru pembimbing juga sebetulnya dalam prakteknya adalah sama-sama belajar dengan siswa. Karena kegiatan yang kami lakukan dalam 5 hari proyek itu adalah teori yang sumbernya adalah dari eh, internet. Sama-sama mencari, Bapak Ibu guru juga mencari sambil anak-anak kita juga mencari bahkan sampai anak-anak menghasilkan yang namanya booklet ya, buku-buku catatan tentang bagaimana proyek misalnya membuat hidroponik dari awal sampai akhir seperti apa itu semuanya dicari. Jadi eh, tidak perlu ragu, yang penting ada itikat, ada komitmennya ya, komitmen untuk ini. Yang penting itu. Kemudian gimana dengan kalau nanti gagal dan sebagainya ya. Eh Kegagalan udah pasti karena namanya anak-anak kan sambil belajar, pasti. Awal pasti gagal. Tapi belajar dari kegagalan maka akan ada sesuatu yang baik, yang benar ya. Karena salah pasti tahu benarnya dong nanti. Itulah itu. Jadi kemarin juga cukup banyak eh, semi hidroponik yang mati. Nah, kemudian dievaluasi kenapa mati? Oh, karena pemberian
dosis nutrisinya tidak sesuai, misalnya itu. Kemudian, oh karena ditaruh di lapangan, kemudian begitu habis penanaman, hujan nggak berhenti misalnya sehingga airnya lebih banyak, itu juga berpengaruh. Jadi eh, teman-teman, Bapak Ibu, dalam hal ini yang terpenting adalah komitmen dari kita dalam rangka melaksanakan ini dan kami dengan tim ya, kami dengan tim insya Allah juga komitmen walaupun eh, ini sudah besok kita lakukan lagi karena yang namanya pertanian ini kan harus terus continue ya, kalau sekali gagal ya sudah akhirnya nggak berusaha lagi. Jadi kita selalu berusaha untuk memaksimalkan ini. Yang kedua, alhamdulillah kami punya tim yang sangat solid untuk melaksanakan ini dan kebetulan penanggung jawab kegiatan ini adalah juga eh, guru yang kebetulan ahli dalam pertanian ya, karena beliau adalah lulusan dari IPB yang kemudian pindah haluan ngajar jadi guru. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan, kita bisa berdayakan. Sementara itu, Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin kalau tidak apa namanya sesuai dengan ekspektasi dari Bapak Ibu kaitannya dengan pemaparan ini. Jadi kami tetap komit ya, ada atau tidak ada yang namanya kemarin pembelajaran mendalam, ada atau tidak ada upaya-upaya dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian kaitannya dengan upaya-upaya ini sudah menjadi komit kami dengan teman-teman bahwa eh, upaya dalam rangka kepedulian anak-anak kepada lingkungan, mencintai lingkungan dan sebagainya untuk memelihara tanaman dan sebagainya akan kita bangun ya, akan kita bangun supaya paling tidak memberikan pengalaman kepada anak-anak lah ya. Pengalaman bahwa dulu di SMP pernah belajar ini, begitu dia punya kesempatan mungkin akan dikembangkan lebih lanjut. Demikian saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, ya. Betul. Ya, ya, Di kolom chat belum ada, Bu. Yang raise hand juga masih belum ada. Ya. Oh, ini ada dua, Bu. Dari Ibu Umi dulu. Kan Bu Umi langsung di unmute saja ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam atas warahmatullahi waktunya. Izin bertanya tentang yang pembuatan tadi, Pak. Yang dari apa saya tertarik banget tuh. Aqua apa, Pak? Aqua yang di bawahnya ada ikan. aquaponik. Ya, aquaponik ya. Ya, aquaponik. Aquaponik sementara ini kan kalau kami di sekolah itu hanya memakai hidroponik ya, hidroponik. Ya, Tapi kalau aquaponik itu belum belum pernah kita coba. Nah, itu apakah pembuatannya itu membutuhkan waktu atau memang skill karena kan sama sekali ini belum belum terbayang gitu, Pak. Yang sudah itu yang hidroponik itu yang sudah biasa. Hanya yang aquaponik aja, Pak. Itu caranya gimana? Karena saya tertarik ingin mengembangkan seperti itu tuh. Karena kan lahan kita kebetulan sudah penuh nih dengan tanaman. Dengan aquaponik itu kan meminimalisir ya.
lahan-lahan memang yang sempit gitu atau yang kurang. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Umi. Ya, untuk yang aquaponik kebetulan ini tadinya Bu, kami tadinya adalah pengembangan budik damber ya. Jadi, awalnya budik damber, budidaya ikan dalam ember, budik damber ya. Kemudian dikembangkan lagi untuk tahun lalu memang hanya ikan saja ya. Tahun ini kita tambah atasnya dengan tanaman karena ternyata berdasarkan penjelasan ilmiahnya kalau kita ngasih makan ikan, ya, kemudian kotoran ikannya itu ternyata bisa menjadi nutrisi bagi tanaman yang ada di atasnya. Contohnya tadi adalah kangkung, misalnya bisa dipakai itu. Nah, untuk pelaksanaannya memang yang pertama harus dengan apa namanya ikannya dulu, ya, ikannya dulu yang masuk, baru nanti tanamannya. Karena kalau misalnya kita masuk tanamannya dulu, kemudian ikannya belakangan, ini juga biasanya kurang baik juga. Yang pertama itu, yang kedua, eh, air yang di bak itu juga perlu perlu waktu, artinya isi, jangan langsung ditanam ikannya atau ditebar ikannya, karena pengalaman kami kemarin awalnya begitu dikasih air kemudian langsung dikasih ikan, ternyata besoknya ikannya separuh ngambang Bu, separuh itu mati. Jadi memang harus perlu waktu dulu, jadi menyesuaikan dulu biar kondisi airnya tidak apa namanya tidak air baru langsung di itu, antara lain itu yang pertama. Jadi memang perlu waktu, perlu eh, apa namanya perlu juga tempatnya itu bisa apa saja, bisa dari tadi, bisa dari ember yang besar ya, atau juga bisa dari tempat-tempat. Kebetulan kami kemarin dapat bantuan itu dari KPKP, bak besar itu yang kita pakai untuk ikan. Ya, kemudian di atasnya tinggal kita buat lubang-lubang untuk menanamnya itu. Jadi itu antara lain. Dan ternyata tidak perlu dikasih nutrisi untuk tanamannya. Kalau yang di semi hidroponik kan memang kita harus ngasih nutrisi ya, dengan AB mix tadi. AB mix kita masukkan itu dengan besaran saat 5 mili untuk 1 liter air, dengan air dulu baru dimasukkan. Tapi untuk yang aquaponik ini lebih mempermudah karena kita nggak perlu membuat nutrisi untuk tumbuhannya. Jadi siklusnya nanti seperti rantai makanan saja. Kita hanya ngasih makan ikannya. Nah, kotoran ikannya itu adalah nutrisi bagi tanaman di atasnya. Itu Bu. Ya. Enggak, sebentar Bu. Itu ukuran ikannya berapa Pak? Berapa senti? Terus kan kalau kita hidroponik kan disemai dulu ya, pakai itu ya, pakai apa namanya? Apa yang busa itu ya Pak ya. Nah kalau Ya, untuk ya, aquaponik ini disemai dulu nggak tanamannya? ya. Tanamannya sama Bu, dibibit dulu, dari bibit dipindahkan ke gelas-gelas itu baru masukkan ke tempat itu. Nah, untuk Ikannya ukuran ukuran ikan, berapa Pak? kalau ukuran ikan itu tergantung kita mau ininya berapa Bu. Dari Jadi dari LH ya, dari KPKP ya. ya, ya. Berarti Kebetulan ini kemarin kami sekitar 4 senti kami kali ya. kemarin kecil-kecil sih. Ya kalau mau cepat gede ya harus yang sudah ukuran gede. Kebetulan kami ukurannya kecil-kecil kemarin, jadi sekarang aja belum belum panen ini, udah 2 bulan berarti ya. Dari Oke, bulan oke. Oktober kemarin belum Ya. tuh. Ya, Berarti nggak perlu dikasih nutrisi ya Pak, nutrisinya dari ya, ya, kotoran dari kotorannya. Iya, ikannya ya. betul, Bu. Oke, makasih Iya, Pak. iya. Ya, yuk. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya moderator. Izin narasumber sangat tertarik paparan hari ini bahwa kalaulah dikaitkan dengan insiden tragedi yang kekinian, maka menjadi sebuah kewajiban, Pak, menjaga alam. Ya, Karena kita insan pendidik menjaganya di lingkungan sekolah. ya, Lain Jakarta, lain daerah-daerah kami mungkin, Pak.
andai kata Bapak lahir dan ditakdirkan Allah untuk bertugas di sekolah-sekolah Sumatera Selatan, kaya Bapak di Sumsel ini, Pak. Ya, Karena betapa luas daerah yang bisa Bapak eksplor. Tapi karena takdir Bapak dilahirkan dan ditugaskan di daerah Jakarta, cukuplah paparan Bapak. Jadi kado bagi kami untuk kami implementasi di sekolah-sekolah gitu, Pak. ya, Jadi Pak, yang Bapak sampaikan hampir semua sudah kami coba itu, Pak. Budik ya. damber, hidroponik, aquaponik. Maaf sebelumnya Pak, mungkin salah teori atau keterbatasan skill kami mengelolanya. Rugi seterus kami itu Pak. Rugi terus Pak. Terakhir kami tahun 2019 Pak. Awal-awal COVID itu 21 ember bekas cat yang 30 kilo itu Pak. Itu semuanya kami berdayakan Pak. Masuklah kurang lebih 500 bibit ikan. Lambat Pak pertumbuhannya. Ikannya makannya banyak, biayanya besar. 6 bulan tumbuh nggak seberapa Pak. Padahal nutrisi sangat-sangat cukup Pak. Harapan kami di saat COVID mendera, harapan kami itu anak-anak ketika COVID sudah melandai, anak-anak masuk, kita mau goreng Pak, mau bancaan sebagai pemantik agar anak selama 6 bulan damber itu berhasil untuk dibudidayakan di sekolah. Cuma karena kerdil-kerdil Pak ikannya jadi urung kami itu Pak. Nah pertanyaannya Bapak, pertanyaannya dari sekian yang kami coba itu Pak, yang paling berhasil malah maaf budidaya burung Pak di sekolah. Di setiap sekolah yang kami ditugasi oleh Tuhan sebagai kepala sekolah, itu kami memelihara burung, Pak. Bahkan di setiap pintu itu ada sangkar yang ada burungnya. Nanti Pak pagi ditaruh di situ, dia berkicau. Tidak takut dengan siswa keluar masuk dan guru-guru itu, Pak. Nah, setelah anak-anak pulang, dilepas lagi di kandang besar itu, Pak. Dan sampai sekarang, penangkaran burung itu justru itu yang berhasil, Pak. Pertanyaannya kepada Bapak, barangkali ada konsep tentang agar budik damber itu berhasil. Tolong kasih tahu kami, Pak, karena kami sangat pengen itu. Simple, praktis, dan kalau berhasil, lumayan, Pak. Di tengah himpitan ekonomi yang begitu besar sekarang, itu tidak begitu banyak bergerak kita, tapi hasilnya baik. Demikian terima kasih, Bapak. Sukses selalu. Baik, Pak Abdurrahman, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi saya dan teman-teman kami bertekad dari awal memang eh, ya lebih ke ekonomis bagus gitu ya. Tapi itu adalah yang kesekian lah. Tujuan utama kami adalah bagaimana eh, memberikan pengalaman kepada peserta didik, kepada anak kami tentang bagaimana peduli terhadap lingkungan, peduli kepada lingkungan, bagaimana dia care untuk bisa menanam, mengembangkan perikanan, mengembangkan peternakan dan sebagainya. Jadi sampai hari ini kami juga belum menganalisis kaitannya dengan tadi rugi dan sementara ini sih kami hanya yang budik damber kemarin sempat kita panen, kita manfaatkan bareng-bareng. Itu yang pertama. Yang kedua, yang hari ini untuk yang aquaponik memang belum kita panen untuk ikannya, kalau sayurnya sudah. Jadi belum sampai pada tataran eh, bisa di apa namanya ekonomikan. Tapi itu juga menjadi komit kami, Pak. Saya berusaha semaksimal mungkin di sini, entah nanti mungkin ditempatkan di mana lagi, bagaimana mendidik anak juga secara ekonomi bisa tidak tergantung. Istilahnya kalau dia punya kemampuan dalam hal pengembangan pertanian, kan bisa dikembangkan juga pada lingkungannya, antara lain itu. Jadi sekali lagi kami sedang pada tataran evaluasi juga dengan tim kami, Pak, karena saya alami juga, Pak Abdurrahman, kemarin baru menanam ikannya itu separuh, bahkan separuh udah ngambang gitu ya, mati. Tapi dianalisis, oh ternyata airnya yang harusnya jangan langsung masuk.
Itu antara lain. Tapi untuk hal yang kaitannya dengan supaya cepat gede dan sebagainya, kami belum pada tataran itu. Jadi kita masih inovasi juga. Mudah-mudahan sih ini bisa menjadi ya paling tidak kegiatan anak OSIS lah ya. Bagi anak OSIS kita bisa menjadi pemasukan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi mungkin punya modal lah untuk misalnya ngadain kegiatan lain dengan kegiatan dia. Itu saja Pak Abdurrahman, mohon maaf. Ya, karena begini Pak, Ya, mereview pelaksanaan P5 di zaman kurikulum Merdeka, kan pemerintah maunya P5 itu pelaksanaannya berjalan dengan lancar, proses yang ditekankan sehingga building karakter, kan begitu Pak ya. ya, Tapi jujur Pak, kalau hanya building karakter di daerah itu tidak lanjut Pak. Nggak ada ya, anak tertarik. Yang paling gitu adalah benefit, ya. keuntungan daripada P5 itu sendiri Pak. Anak pikirannya Pak bisa jualan dengan P5-nya, masalah karakter itu nanti, masalah proses itu nanti Bapak. Betul. Dan itu Ya, lebih ya, lebih betul gitu Pak. memang di daerah. Jadi Betul. Bapak kalau kayak Budik Damber, terus aquaponik dan lain sebagainya, andai kata yang Bapak teorikan itu bisa menghasilkan keuntungan untuk anak-anak OSIS, berebut anak OSIS itu Wah, Pak untuk melaksanakannya. ya, Jadi betul ya. demikian Pak, bisa Ya, dikaji itu Pak. oke. Terima Ya, ya. kasih Bapak. Insya Allah Pak, ini jadi kajian kami juga karena Pak, Hmm. saya secara pribadi memang bertekad untuk anak-anak kami bisa mencari ya sponsorship justru dikembangkan dari Ya, swadaya ya, iya pengembangan Pak. sendiri untuk misalnya dia nanti ada kegiatan pentas seni kah dan sebagainya, upayanya itu. Eh, ya, terima kasih Pak Abdurrahman. Ya Bapak. Masih rapat ini, langsung aja kita closing statement. Ya, Tidak akan hebat kita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman untuk webinar kali ini. Jadi yang perlu kita maintenance adalah komitmen Bapak Ibu. Komitmen kita ya untuk bisa melakukan apapun karena kalau kita nggak komit ya ujung-ujungnya hanya sebatas pemenuhan kewajiban belaka. Jadi tadi yang disampaikan Pak Durrahman P5 itu bagus sebetulnya ya dan akan lebih menarik bagi anak-anak kalau memang ada benefit. Nah, untuk menghasilkan ke sana memang perlu proses ya dan proses itu harus dijalankan dengan komitmen dari semua yang terlibat ya. Jadi seperti tadi kalau misalnya ada teman-teman kita, Bapak Ibu guru kita yang sudah apa namanya kurang simpati lagi atau mungkin tidak tertarik dan sebagainya, ya kita ajak, kita rangkul untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perkuliahan untuk kepentingan bersama. Jadi saya dengan teman-teman tim manajemen yang ada di 256 selalu membangun komitmen itu bahwa yang kita kerjakan adalah bukan untuk hari ini saja. Ya, mungkin seminggu, 2 minggu anak kita kasih pembelajaran nggak akan kelihatan hasilnya karena pendidikan itu akan terasa ya hasilnya pada dekade berikutnya ya kita tidak seperti sedang makan cabai hari ini makan langsung pedasnya terasa jadi hari ini kita memberikan pemahaman kepada peserta didik kita saya yakin saya apa namanya berkeyakinan bertekad banget betul-betul bahwa anak-anak ini akan pada saatnya dia akan menjadi penerus yang bisa menjalankan apa yang kita berikan demikian terima kasih Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Fenty yang telah menemani kita di 1 jam ini dan juga terima kasih kepada Pak Wahidin yang telah sharing bersama kita di hari ini juga.